Jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi saat Abdi bangun dari tidurnya. "Tumben ibu nggak manggil aku," gumamnya. Abdi segera beranjak menuju kamar mandi dengan hanya menggunakan sarung. Sudah kebiasaannya, jika baru saja terjaga, ia menggunakan sarung sebelum mencuci muka dan menggosok gigi. Setelahnya selesai, ia langsung melangkah menuju dapur. Wangi masakan tercium saat ia melangkah ke sana. Abdi melihat Yana sedang sibuk memasak. Pemuda itu lalu mendekat dan memeyuk ibunya. Sudah bangun? Mau mandi dulu apa sarapan dulu?" tanya Yana. "Sarapan ibu dulu." Yana tersenyum, mencubit tangan Abdi, lantas memadamkan kompor, lalu berbalik ke arah Abdi. Sebuah kecupan menjadi ucapan selamat pagi untuk putra tirinya itu. "Selalu manis, Bu." Yana hanya tersenyum mendengar pujian putra tirinya itu. Yana memang menikah dengan Papa Abdi Handoyo 10 tahun yang lalu. Tapi Papa Abdi, yang seorang bos di pabriknya sendiri, meninggal sekitar 5 tahun kemudian. Saat itu Abdi masih kuliah semester akhir. Yana yang tadinya sekretaris Handoyo, segera mengambil alih pabrik itu untuk sementara waktu. Setelah Abdi siap bekerja, Abdilah yang menggantikan peran ibunya di pabrik tersebut. Sementara Yana lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Yana lebih senang mengerjakan semua sendiri. Keakrabannya dengan Abdi sedari awal berjalan cukup baik. Sikap Yana yang ramah dan perhatian diterima dengan tangan terbuka oleh Abdi. Lah tak pernah berpikiran buruk tentang ibu tirinya itu. Meski usianya hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Setelah Handoyo meninggal, Abdi makin akrab dengan Yana. Apa-apa masalahnya selalu ia sampaikan pada ibu tirinya itu. Yana bisa berperan sebagai ibu, kakak, bahkan lainnya untuk Abdi. Bermula ketika Abdi demam sepulang kuliah. Yana dengan telaten merawat putra tirinya itu sampai pulih. Saat menjaga Abdi, Yana ketiduran di kursi samping kasur Abdi. Melihat itu, Abdi pun membangunkan Yana dan memintanya istirahat di sampingnya. Semula Yana menolak, tapi Abdi tetap memintanya dengan alasan supaya sama-sama nyaman. Abdi tak ingin sang ibu juga jatuh sakit karena merawatnya. Akhirnya Yana pun menurut. Yana istirahat di samping putranya. Pagi harinya Abdi yang terjaga, lebih dulu menoleh ke arah Yana yang masih terlelap. Sebuah kecupan membuat Yana terjaga. Sejenak mereka saling bersih, tatap, sebelum akhirnya Yana menjamkan matanya. Saat kecupan itu kembali mendarat untuk kedua kalinya. Tapi bedanya Yana membelas perlakuan itu, sampai akhirnya keduanya larut akan suasana pekerjaan yang ada, bahkan lebih dari apa yang mereka kira sebelumnya. Sejak saat itu, Abdi tak pernah melewatkan pekerjaan tersebut, sama seperti apa yang saat ini mereka kerjakan. "Nah, sekarang kamu mandi lalu sarapan yang benar," ujar Yana. Setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, Abdi mengangguk tersenyum lalu ke kamar untuk bersiap ke pabriknya. Singkat kata, siang harinya, Abdi sedang ada pertemuan bersama beberapa karyawan pabrik. Yana datang dan menunggu di ruangannya. Ketika Abdi kembali, ia sedikit terkejut dengan kedatangan ibu tirinya. "Ibu, tumben ke kantor? Apa ada hal yang penting?" Yana tersenyum. "Ibu sedang bosan di rumah. Kita makan siang di luar ya." Tapi kamu masih ada jadwal nggak? Kita pergi sekarang aja. Apapun jadwalku, bisa menyusul nanti. Aku akan mendahulukan ibu dibanding lainnya." Yana tersipu mendengar ucapan putranya. Keduanya kemudian melangkah bersama, mencari restoran yang dekat dengan pabriknya. Sambil makan siang, mereka bercanda dan bercerita. Setelahnya, Abdi mengajak Yana ke swalayan. Meski Yana tak punya tujuan untuk berbelanja, tapi ia senang Abdi menemaninya berkeliling di sana. Sampai ketika mereka berada di stand baju, tanpa sengaja Abdi menabrak seorang gadis. Maaf, saya nggak sengaja," kata Abdi
sambil membantu gadis itu berdiri. Gadis itu menerima uluran tangan Abdi. "Sekali lagi maaf ya, aku tak sengaja tadi," sambung Abdi. "Gak apa-apa, aku juga salah asal jalan aja," sahut gadis itu sambil tersenyum. Abdi terpana sejenak. Mereka lantas berkenalan di sana. "Namaku Amira," ujar gadis itu. Mereka kemudian berbincang sambil sesekali bercanda dan saling bertukar nomor WA. Ketika Yana menghampiri Abdi, ia pun mengenalkan ibunya pada Amira. Ada sedikit rasa khawatir pada diri Yana. Takut jika Abdi akan makin akrab dengan Amira. Karena selama ini, Yana tak pernah melihat Abdi seantusias itu saat bertemu wanita lainnya. Yana juga merasa cemburu. Tatapan mata Abdi sepertinya menyimpan maksud berbeda. Yana bahkan bertambah cemburu mendengar Abdi janjian dengan Amira. "Kamu naksir ya?" Abdi tak menjawab. Ia hanya tersenyum sambil melangkah untuk kembali ke pabriknya. Perasaan Yana sudah tak nyaman. Bagaimanapun perhatian Abdi sudah tak hanya kepada dirinya. Ada wanita lain yang mencuri perhatian Abdi. Setelah sampai di depan kantor, Yana memesan taksi untuk kembali pulang, sementara Abdi pun kembali ke pabriknya. Selama perjalanan pulang, Yana melamunkan semua yang sudah ia alami dalam hidupnya. Dia juga membayangkan bagaimana seandainya perhatian Abdi nanti tak seperti dulu lagi. Sebenarnya, Yana menyadari tak mungkin juga Abdi hidup hanya berdua dengannya. Dia harus menikah, bukan? Tapi sepertinya hati Yana yang tidak siap dengan semua itu. Yana tak siap kehilangan Abdi. Perasaannya sedih membayangkan Abdi nantinya tak hanya menjadi miliknya. Sampai di rumah, Yana kembali seperti rutinitas biasanya. Ia mengerjakan segala pekerjaan apapun untuk menghibur dirinya, berharap bisa sedikit melupakan kesedihannya. Sampai ketika Abdi pulang dari pabrik, Yana masih saja sibuk membersihkan dapurnya. "Bu, sedang apa? Kok sibuk sekali sepertinya?" Abdi, iya ibu beresin barang dulu dapur. Ini ibu belum mandi ya, biasanya udah wangi." "Iya, ibu masak dulu tadi, bentar lagi mandi." Abdi sedikit heran dengan ibunya hari ini. Tak biasanya wanita itu sibuk di dapur sampai lama. "Ya udah, mandi sama-sama yuk Bu," ujar Abdi pada Yana ibunya. Setelah beberapa detik berpikir, Yana pun mengangguk, mengikuti langkah Abdi ke kamar mandi, lalu menutup pintunya. Namun ketika ia berbalik, sebuah peyukan ia terima begitu saja. "Ibu bawa asam loh, Abdi." "Gak apa-apa Bu, Abdi suka kok." Dan entah bagaimana awalnya sebuah kecupan mendarat, begitu saja seiring suara yang tercipta ketika jemari mulai berjalan ke arah rerumputan padang savana di sana. Sesekali terdengar suara yang tak jelas mananya. Bahkan ketika Abdi merubah posisinya, suara di sana makin riuh saja. Berbagai teori dan metode yang berlaku Abdi kerapkan di sana. Hingga akhirnya puncak kesuksesan didapat saat itu juga. Malam harinya, Abdi sudah tampak rapi dengan kemejanya, membuat Yana yang duduk di ruang tamu terheran, memperhatikan Abdi yang melintas di depannya. "Mau kemana Abdi?" tanya Yana. "Aku ada janji sama Amirah mah." Perasaan Yana mendadak sesak mendengarnya. Pemuda itu lantas berpamitan, lalu pergi meninggalkan ibunya. Yana menjamkan matanya, dan tanpa terasa, ia menitikkan air mata. Yana beranjak menuju kamarnya, lalu menatap dirinya di depan cermin. Wajahnya memang tak mudah lagi, tapi masih menarik. Lalu matanya beralih memperhatikan perkakas yang ada. Tampak bekas, noda hasil karya putra tirinya tentunya. Ia mulai membandingkan wajahnya dengan wajah Amira. Tak jauh berbeda, bahkan lebih cantik menurutnya. Namun, rasa khawatir tetap saja ada. Apalagi saat ini Abdi tengah bersama Amira.